Ketika mendengar kata sel, apakah yang terpikirkan oleh Anda? Video ini akan membahas lebih lanjut mengenai struktur sel. Sel adalah unit terkecil dari suatu organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan, apapun jenis selnya. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi genetik. Ada 2 kategori sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Sel ini memiliki organel yang meliputi nukleus dan bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel ini tidak memiliki nukleus dan membran inti. Sel eukariotik memang memiliki materi genetik, tetapi tidak terkandung di dalam nukleus. Sel prokariotik selalu bersel satu seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian khusus dari sel yang memiliki tugas khusus pula. Mari kita mulai dengan nukleus, pusat kendali sel. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA menentukan apa yang akan dilakukan sel dan bagaimana melakukannya. Kromatin yang kusut adalah bentuk DNA yang ditemukan di dalam membran inti. Ketika sel siap untuk membelah, DNA akan memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Nukleus juga mengandung nukleolus yang merupakan struktur tempat ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan nukleus, ia akan memiliki tugas penting, yakni mensintesis atau membuat protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di dalam sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom dapat bergerak bebas di dalam sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma yang disingkat RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, sedangkan RE halus tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah saluran tertutup membran untuk mengangkut bahan seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lain muncul dari retikulum endoplasma di dalam vesikula kecil yang kemudian akan diterima oleh aparatus Golgi atau badan Golgi. Protein yang berada dalam badan Golgi kemudian akan disesuaikan menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambahkan bahan lain ke dalamnya seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantong yang digunakan untuk menyimpan bahan. Ini adalah vakuola pusat pada sel tumbuhan, digunakan untuk menyimpan air. Mari kembali ke sel hewan. Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mitokondria adalah organel yang merupakan pembangkit tenaga listrik untuk sel hewan dan tumbuhan. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara itu, sel mempertahankan bentuknya melalui sitoskeleton. Sitoskeleton
terdiri dari mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan fotoautotrof menangkap sinar matahari untuk memperoleh energi. Tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat berlangsungnya fotosintesis berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran selnya yang membentuk, menopang, dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya dimiliki beberapa sel. Misalnya pada manusia, saluran pernapasan dilapisi dengan sel-sel yang memiliki silia. Ini adalah tampilan mikroskopik silia yang dapat bergerak seperti gelombang. Silia membantu menjebak partikel yang terhirup di udara dan mengeluarkannya saat Anda batuk. Struktur unik lainnya di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu sel bergerak. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagel adalah sel sperma. Demikianlah video penjelasan mengenai struktur sel. Sekarang, silahkan tulis apa yang bisa Anda simpulkan setelah mengamati video tersebut. Tulislah pada buku kerja masing-masing. Terima kasih.